Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di acara Sembang Sepinang Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Sebagaimana biasanya kita akan berbincang-bincang dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berbahagia karena kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang dikunjungi oleh 3 kepala kantor Kementerian Agama dari kabupaten kota. Telah hadir bersama kita yang pertama yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Dr. Haji Zamzuri MSI. Juga bersama kita telah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Bapak Dr. Elman Zarudin MPDI, dan juga hadir di tengah kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Anambas, Bapak Dr. Haji Erizal MH. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini terima kasih Bapak atas kesediaannya hadir di podcast Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang dari jauh ini ya Pak ya. Ada yang dari Anambas, dari Kabupaten Bintan dan dari Karimun. Yang pertama mungkin kita akan berbincang bersama Bapak Haji Zamzuri ya Pak ya. Insyaallah. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai kegiatan di Karimun Pak, aktivitas kemudian program-program yang dijalankan selama ini di Kabupaten Karimun Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haji Zamzuri MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Pagi ini dapat hadir di podcast Menak Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kehadiran kami ini memberikan motivasi dan semangat teman-teman yang ada di Kemenak Kota Tanjung Pinang. Beberapa hal mungkin yang dapat kita sampaikan untuk aktivitas yang ada di Kabupaten Karimun. Saya selaku kepala kantor seperti biasa melaksanakan tugas-tugas sehari-hari sebagai kepala kantor. Namun ada hal yang lebih penting terkait dengan tugas-tugas sehari-hari ini. Di samping menjalankan tugas kantor, kami selalu aktif di masyarakat ya. Selaku kepala kantor melakukan kegiatan pembinaan langsung di masyarakat, baik kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal, kemudian pembinaan yang sifatnya kelompok atau masyarakat, baik dari organisasi maupun kelembagaan yang ada di Kabupaten Karimun. Di samping itu juga saya aktif di beberapa organisasi ya. Kemudian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah di Kabupaten Karimun terutama tugas-tugas keagamaan berjalan dengan baik, dan untuk kehidupan umat beragama sampai saat ini tercatat sangat harmonis. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Dr. Haji Erizal MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Anambas ya Pak. Silakan Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat dulu nih untuk podcast Kemenak Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk mensosialisasikan program-program di Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, ini berkah nih untuk podcast nih. Hari ini narasumbernya jauh-jauh nih dari Karimun, dari Anambas, paling jauh dari Bintan. Dan ini berharga sekali karena podcast kali ini diikuti oleh kemenak-kemenak senior ini. Baik, Anambas ini letaknya kalau bicara geografis ya cukup jauh dan dekat sebetulnya. Jauhnya itu kalau kita pakai kapal kurang 9-10 jam kalau dari Tanjung Pinang. Tapi kalau kita naik pesawat dari Batam ke Letung itu lebih kurang 1 jam 15 menit. Kemudian kita naik feri lagi lebih kurang 2 jam baru kita sampai di ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, untuk kegiatan memang di Anambas ini 280-an lebih pulau yang ada di sana. Jadi kita banyak tempat itu yang harus diurus dengan kondisi geografis yang kebanyakan laut. Kegiatan kita di sana sesuai dengan tugas-tugas kita sebagai Kementerian Agama
yaitu mewujudkan masyarakat di sana yang taat menjalankan ajaran agamanya. Jadi di sana itu semua agama selain Hindu dan Konghucu ada di sana. Mayoritas memang Muslim lebih dari 80%, kemudian ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik juga di sana. Dan semua mereka hidup rukun dan damai. Kita pun juga selalu menjaga 3 kerukunan itu, dari kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ditambah lagi sekarang ini kita juga menggalakkan sebagai salah satu program unggulan Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Sehingga di sana itu ada kampung toleransi, ada juga kampung moderasi. Nah, dan itu kita terus melakukan pembinaan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama ini. Kemudian mereka itu juga dalam rangka pengelolaan aset-aset, kemudian potensi-potensi ekonomi umat, ini juga kita banyak di sana juga ada potensi Badan Amil Zakat Nasional cukup banyak, tapi banyak juga yang belum tergali dengan baik. Saya sudah sarankan kemarin itu kepada mereka, antara lain zakat penghasilan dari bagan ya, bagan itu belum terolah dengan baik di sana itu. Padahal mereka itu kalau pas musim ikan itu mendapatkan bilis berton, jangan kadang-kadang kan itu mendapatkan cumi dan segala macam juga besar. Ini juga sebetulnya kalau dikaji secara fikih barangkali mereka juga bisa menghasilkan potensi zakat di sana. Kemudian cengkeh juga belum dikelola secara maksimal potensi zakatnya di sana. Ini juga perlu. Kemudian kayak DBH migas di sana itu yang cukup besar. Sebetulnya kalau sebagian dari pegawainya itu berzakat ke Basnas, ini akan sangat besar sekali potensi-potensi itu. Dan banyak lagi yang lain-lain sebetulnya yang bisa digali. Kemudian kita juga menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Kalau saya punya prinsip paling tidak ada 3 hal yang kita jaga itu, jaga relasi. Jaga relasi ini adalah hubungan baik kita dengan bupati, wakil bupati, dengan jajaran pemerintah daerah. Kemudian dengan Forkovinda, ada di sana itu ada Lanal, ada Polres, ada baru-baru ini sudah ada kantor Kejaksaan Negeri, kemudian Pengadilan Agama. Nah, Kemenak adalah bagian dari Forkovinda di sana. Jadi tidak semua daerah yang Kemenaknya bagian dari Forkovinda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Saya juga pesankan kepada seluruh jajaran jaga prestasi. Nah, ini yang prestasi ini yang kita juga jaga, terutama beberapa hal yang mungkin bisa kita anukan dengan instansi-instansi lain. Contohnya apa? Contohnya prestasi di bidang pengelolaan keuangan dari KPPN. Kita beberapa kali terakhir ini juga dipanggil oleh KPPN untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk berprestasi di bidang keterbukaan informasi publik nih. Ini Karimun ini sudah sering dapat juara informatif, kita juga baru menuju ya. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan yang ini kita targetkan informatif ini mudah-mudahan kita dapat. Dan beberapa prestasi lain termasuk realisasi anggaran dan capaian kinerja. Kemudian yang saya juga tekankan kepada seluruh kawan-kawan itu jaga pribadi. Nah, ini juga bagaimana kawan-kawan bisa menjaga pribadi dia sebagai seorang agamis, ya kan? Karena dia pegawai Kementerian Agama, apapun agamanya, dan orang taunya ini orang Kemenak, gitu kan? Kemudian bagaimana menjaga nama baik sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, ini sikap dia di kantor dan di tengah-tengah masyarakat dalam ketaatan beribadah dan lain sebagainya. Ya, ini 3 hal ini yang menjadi motivasi kami, jaga relasi. Jadi dalam jaga relasi ini dalam setiap undangan yang diadakan oleh Kementerian Agama, ya alhamdulillah bukan hanya hari amal bakti, dalam kegiatan yang lain juga. Kadang-kadang kita yang jadi malu gitu. Malunya apa? Karena bupatinya hadir, wakil bupatinya hadir, dan lanalnya hadir, kapolresnya hadir. Kadang wakapolresnya juga hadir, gitu kan, pejabat yang lain juga hadir. Ini satu kebanggaan yang juga membuat saya terharu karena begitu mereka menghargai institusi Kementerian Agama ini. Dan ini yang saya tekankan kepada kawan-kawan, jaga ini, jaga prestasi kita, jaga pribadi kita, dan jaga juga hubungan baik kita dengan semua yang ada. Karena 60% kalau kita menjaga relasi ini, maka saya yakin 60% program Kementerian Agama itu sudah berhasil. Tinggal 40% ini yang harus kita kebut dengan DIPA dan segala macamnya itu.
Barangkali itu mungkin sekilas tentang Anambas. Baik, selanjutnya kita ke Pak Erman Zaludin ya Pak. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Kami persilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita dapat bersama di podcast Kemena Tanjung Pinang dengan nama podcastnya Sembang Sepinang. Ini hal yang luar biasa yang berkembang dengan baik. Dan ini menjadi bagian daripada bagaimana keterbukaan publik bisa dilakukan. Kami ucapkan selamat atas keberadaan podcast ini. Semoga terus dapat berkarya untuk masyarakat. Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan saat ini, ya, alhamdulillah untuk di Bintan itu sudah 5 tahun setengah ya, hampir 5 tahun setengah berada di Bintan. Dan ya dengan wilayah yang boleh dikatakan cukup luas dan ada satu kecamatan yang cukup jauh, Tembelan, yang memakan waktu lebih kurang 18 jam kalau naik Roro baru sampai ke sana. Memang PR kita bagaimana membuat kegiatan-kegiatan keagamaan tetap bisa berjalan dengan baik. Saya dengan wilayah-wilayah yang terdiri pada berbagai pulau, hampir 172 pulau yang ada di Bintan itu menurut data, kemudian dengan masyarakat 175.000 orang lebih kurang, ini harus membuat strategi. Jadi dalam konteks bekerja kita lakukan strategi. Kalau tadi juga ada disampaikan oleh Kementerian Anambas, strateginya juga luar biasa. Ya, kita juga harus punya strategi. Yang pertama, bagaimana kemampuan kita untuk berada di semua tempat itu sangat terbatas. Maka peran KUA harus kita naikkan fungsinya sehingga kegiatan-kegiatan itu tetap ada perwakilan di Kementerian Agama. Nah, yang kedua, kita memberikan moto dalam bekerja. Ya, saya ingat dulu saya pernah sebagai kakak Kementerian Karimun, ya, pernah juga jadi kakak Kementerian sini walaupun cuma setahun 5 bulan. Kemudian Kementerian Bintan pernah juga di Kabid Madrasah, Kabid di Masjid Islam, dan juga Kabid Pendis seperti itu. Kita memberikan satu moto yang tidak berbeda dari dulu, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Saya tanamkan itu moto yang tersebut. Yang pertama, kerja keras. Orang harus kerja keras untuk mencapai sesuatu. Tapi kerja keras itu kadang-kadang memang dipaksakan. Ada yang dipaksa untuk melakukan kerja itu. Orang bekerja keras saja, dia bekerja kadang-kadang hasilnya tidak maksimal. Nah, butuh kerja cerdas. Jadi kalau kita mau gerakkan apapun kegiatan keagamaan atau kegiatan perkantoran di agama, perlu cerdas. Cerdas itu, orang cerdas itu dia punya visi, punya misi, punya program, punya kegiatan yang jelas, yang dengannya terukur apa yang dilakukan. Nah, kerja cerdas. Kemudian tak cukup kerja cerdas itu untuk bergerak di Kementerian Agama itu perlu kerja kerja tuntas. Nah, perlu kerja tuntas. Tuntas itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. 3 hal ini masih hubungannya dengan urusan dunia semua, ya, urusan kita dunia. Tapi kalau mau urusan dunia ini membawa kita kepada urusan akhirat, maka dibutuhkan ada yang paling utama, itu kerja ikhlas. Inna ma'amalu binniyat. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat. Niat ikhlas itu akan membuat badan kita ini capek, mungkin hilang capeknya. Saya memandangkan untuk Kementerian Agama dan juga seluruh yang melaksanakan tugas kenegaraan ini perlu 4 hal ini menjadi hal yang utama, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kerja dunia membawa ke akhirat. Dan kita berharap bekerja di Kementerian Agama ini, ya, kita mengakhirinya dengan husnul khotimah itu, ya. Insyaallah. Karena kalau saya pun tak lama juga kan, tahun depan dah selesai juga. Mungkin itu ya sedikit yang bisa disampaikan, berbagi sembang pada kesempatan ini, ya, dengan harapan ya Kementerian Agama tetap terus maju, ya, khususnya Tanjung Pinang podcastnya bisa berfungsi terus. Kami datang sini sebagai bagian support. Ya, belum pernah lagi dilakukan hal yang sama dengan 3 Kemenang bisa bersama. Hari ini kita sama. Ini sebagai support kami terhadap apa yang dilakukan, supaya yang ada itu jangan hanya sekedar, tetapi dia betul-betul menjadi wahana untuk menyampaikan atau berbagi informasi, berbagi pelajaran, berbagi pengetahuan dan lain-lainnya. Selanjutnya mungkin bisa diberikan sedikit Pak pesan dan kesan selama Bapak menjadi pegawai Kementerian Agama, mungkin bisa menginspirasi untuk seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama
khususnya mungkin di Tanjung Pinang.